Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tugas kami yang berjudul perancangan aplikasi Group Task menggunakan model prototyping. Di kelompok 1 terdapat 7 anggota. Yang pertama ada Fiandra Trilia Arianza. Yang kedua ada Haris Komarul Zamani. Yang ketiga ada Aat Aris Suntara. Yang keempat ada Muhammad Azrai. Yang kelima ada Muklis Fadilah. Keenam ada Multi Anggreni. Dan yang terakhir ada Anissa Janatul Rahma. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh Fiandra. Latar belakang yaitu, di tengah mewabahnya virus corona, perkantoran, universitas, maupun sekolah telah menerapkan kebijakan bekerja ataupun belajar dari rumah. Sehingga ketika mendapatkan tugas berkelompok sedikit lebih susah daripada biasanya. Dikarenakan kita harus berdiskusi menggunakan via chat atau mengerjakan tugas dalam dokumen masing-masing lalu dijadikan satu. Sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk melakukan meeting seperti Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Namun, sebagian besar platform tersebut berbayar serta berbatas waktu. Di Zoom, untuk menambah kuota peserta secara limited time, perlu melakukan pembelian akun sehingga tidak free to use. Untuk meeting, lalu yang kedua yaitu saat melakukan record screen pada Zoom, member tidak dapat melakukan rekaman secara bebas, melainkan harus izin kepada host meeting dan menjadi co-host. Ini membuat member meeting merasa kurang fleksibel. Oleh karena itu, di sini kami membuat suatu sistem untuk pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan tentunya free to use, serta member bebas dalam melakukan record screen yang bernama Group Text. Pembatasan masalah. Dalam laporan kali ini kita mendapatkan batasan masalah, yaitu yang pertama, luas lingkup hanya meliputi informasi seputar perancangan perangkat lunak dan perancangan tampilan dalam grup teks. Yang kedua, aplikasi ini hanya tersedia dalam PC laptop, tidak tersedia dalam handphone. Yang ketiga, kecepatan pengaksesan grup teks bergantung pada kecepatan jaringan dari masing-masing user. Selanjutnya ada tujuan. Grup Text sendiri adalah suatu aplikasi yang diciptakan untuk membantu orang-orang yang sekarang lagi bekerja di rumah atau work from home, untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan suatu dokumen secara bersama-sama sekaligus dengan bantuan dari Group Text untuk melancarkan proses pengerjaan. Dengan aplikasi ini, pekerjaan berkelompok dapat lebih efisien dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haris. Manfaat yang didapat dari laporan ini adalah yang pertama, mempermudah pekerjaan berkelompok. Yang kedua, pekerjaan berkelompok dapat lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memudahkan pengaksesan dokumen yang diedit bersama-sama. Dan yang terakhir keempat, memudahkan berkomunikasi atau berdiskusi sesama anggota grup. Pengembangan perangkat lunak. Jenis pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan yang akan digunakan adalah mode prototyping untuk mengumpulkan informasi kebutuhan-kebutuhan dari pengguna. Pengguna akan memberikan evaluasi kepada perangkat lunak yang diciptakan untuk membantu perkembangan dari perangkat lunak tersebut. Tahapan pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pengembangan perangkat lunak yaitu yang pertama, sistem planning, yaitu menciptakan perangkat lunak dari kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, sistem analisis. Setelah melakukan percobaan, kebutuhan dapat ditambah atau dikurang sesuai dengan evaluasi dari pengguna. Perubahan dapat terus dilakukan selama perangkat lunak masih dalam status prototyping. Yang ketiga, sistem desain. Percobaan dapat dilakukan ketika prototipe telah dibentuk. Pengguna akan diberikan contoh prototipe yang masih dalam proses pengembangan untuk memberikan evaluasi mereka. Perangkat lunak ini akan tercipta tergantung dari keinginan pengguna, dan pengguna akan berperan aktif dalam menciptakan perangkat lunak ini. Yang keempat, sistem implementation. Evaluasi dari pengguna akan dilakukan ketika prototipe telah jadi demi terciptanya kenyamanan dari pengguna. Yang terakhir, sistem maintenance akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aat. Ya, prinsip-prinsip desain interface. Yang pertama yaitu user compatibility, yang mana pengguna yang dapat menggunakan perangkat lunak ini adalah pengguna yang ingin menyelesaikan pekerjaan kelompok dalam jarak jauh. Lalu yang kedua itu ada product compatibility,
yaitu tim membuat sebuah sistem yang mana sesuai dengan kenyataan agar di kemudian hari user mendapatkan informasi yang benar, detail, dan akurat. Yang ketiga yaitu task compatibility. Tim membuat antarmuka aplikasi di mana membantu user menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin agar user tidak dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit yang membingungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azroi. Yang keempat yaitu workflow compatibility. Aplikasi sistem yang dibuat tim mengadopsi urutan kerja dan sistem manualnya. Seperti contoh di atas, terdapat menu-menu yang dimana merupakan urutan pekerjaan yang sudah biasa user lakukan. Selanjutnya yaitu konsistensi, di mana sistem yang dibuat juga konsisten terhadap fungsionalitas atau kegunaan dari sistem tersebut. Contoh sederhananya adalah ketika user menekan tombol create new group, maka proses yang terjadi adalah pembuatan grup, bukan join group. Yang selanjutnya yaitu adalah familiarity. Tim membuat aplikasi memiliki terminologi dan pengaturannya yang mudah dipahami oleh user. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muklis Fadilah. Yang ketujuh ada simplicity, yaitu antarmuka aplikasi ini dibuat sesimpel mungkin, karena user lebih menyukai hal-hal yang sederhana. Yang kedelapan ada direct manipulation. Maksud dari prinsip ini adalah user dapat langsung menyaksikan aksi sistem pada suatu objek. Yang kesembilan ada what you see is what you get. Maksudnya adalah apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Bahwasanya apa yang diperoleh user nantinya adalah berdasarkan fakta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Multi Anggreni. Flexibility, tim menyediakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan di dalam aplikasi dengan adanya menu. Responsiveness, yaitu sistem seharusnya mempunyai respon yang baik terhadap keinginan user. Inspility teknologi, tim membuat sistem yang memiliki kelebihan yang bersifat unik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya ada robustness. Tim membuat aplikasi yang memiliki frase-frase menu atau error handling yang baik dan sopan. Lalu ada protection. Aplikasi sistem yang dibuat tim mampu memproteksi kesalahan-kesalahan umum manusia. Selanjutnya ada ease of learning and ease of use. Tim membuat aplikasi yang membantu user mengoperasikan aplikasi dengan mudah dalam memahami atau belajar beberapa jam saja, dengan mudah memahami icon, menu-menu, dan alur data. Selanjutnya ada kontrol, yaitu ketika user salah ketik atau salah entry, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter informasi sangat dimungkinkan salah. Selanjutnya untuk user aplikasi ini ditargetkan kepada para siswa, mahasiswa, atau sebuah tim kantoran yang harus bekerja secara jauh dan terorganisir dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik tentang perbedaan tugas yang terjadi. Lalu skenario aplikasi group text. Yang pertama itu ada login dengan subteksnya yaitu input username, input password, dan submit. Goals-nya yaitu melakukan kegiatan pengisian nama, penggunaan, dan kata sandi yang telah dibuat, lalu melakukan eksekusi masuk akun setelah mengisi data masukan. Deskripsinya yaitu user menginput username dan password yang sudah terdaftar lalu mengklik tombol login. Yang kedua yaitu masuk email yang memiliki subtext input email dan submit. Goals-nya di sini untuk menginputkan email dan password email yang telah terdaftar. Deskripsinya, user menginput email dan password email yang telah terdaftar. Yang ketiga, dashboard yang memiliki subtext account, create new group, join group, dan about. Goals-nya di sini untuk memilih task yang ingin dilakukan pengguna setelah masuk akun. Deskripsinya,
User yang sudah masuk dihadapkan pada menu task yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pengguna hanya perlu melakukan klik pada setiap menu yang ingin diakses. Yang keempat ada setting, dengan memiliki subtask general dan video. Goalsnya pada video adalah melakukan setting terhadap video, audio, recording maupun secara umum. Deskripsi pada general, user dapat mengubah sistem umum pada general. Dan untuk deskripsi video, user dapat mengubah resolusi video, background, maupun tingkat kecerahan di video. Ada audio dan recording yang memiliki deskripsi. User dapat melakukan setting terhadap mikrofon atau speaker di audio. Dan untuk recording, user dapat mengatur tempat penyimpanan record serta optimisasi pada hasil record di recording. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh At. Lalu yang kelima, tasknya itu edit profil, di mana subtasknya itu input foto profil serta submit. Yang dimana goalsnya yaitu mengubah foto profil dengan menginputkan foto profil yang baru. Serta deskripsinya itu user mengubah foto profil dengan menginput foto profil baru yang diinginkan. Lalu keenam yaitu ada change username, di mana subtasknya itu input new username serta submit. Dan goalsnya itu mengubah username dengan menginputkan username yang baru, serta deskripsinya yaitu user mengubah username dengan menginput username baru yang diinginkan. Lalu yang ketujuh ada change password, yang subtasknya yaitu input last password, input new password, serta submit. Di mana goalsnya yaitu mengubah password account dengan menginputkan password yang baru, serta deskripsinya yaitu user mengubah password account dengan menginput password yang diinginkan. Lalu yang kedelapan ada create new group, di mana subtasknya itu private group serta schedule for later. Dengan goalsnya yang pertama membuat grup untuk melakukan pertemuan dengan member lain, lalu membuat jadwal pertemuan dengan member lain. Dengan deskripsi yaitu user membuat grup untuk melakukan pertemuan dan mengatur waktu pengerjaan tugas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azroi. Yang ke-10 yaitu private. Subtasknya yaitu meeting as host. Dan goals-nya yaitu melakukan pertemuan dengan member sebagai host, dan deskripsinya yaitu user melakukan meeting sebagai host dalam tugas. Dan yang ke-11 yaitu join group, di mana subtasknya yaitu input dan submit. Goals-nya yaitu menginputkan kode grup untuk dapat bergabung dengan grup yang telah dibuat. Deskripsinya yaitu user menginput kode grup untuk dapat bergabung ke dalam grup yang telah dibuat. Yang ke-12 yaitu input kode, di mana subtasknya itu yaitu meeting as member, goals-nya yaitu melakukan pertemuan dengan member lain, dan deskripsinya yaitu user melakukan meeting sebagai member dalam pengerjaan tugas. Dan yang ke-13 yaitu meeting, di mana subtasknya yaitu chat, mikrofon, audio, video, task, dan live. Di mana goals-nya yaitu melakukan interaksi dalam meeting melalui fitur chat, mikrofon, atau video. Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan tugas dengan menggunakan fitur task. Dan yang ketiga yaitu meninggalkan meeting dengan memilih live. Deskripsinya yaitu user melakukan pekerjaan tugas dan user melakukan pekerjaan tugas pada saat meeting berlangsung. Lembaran kerja tampilan. Rancangan tampilan login atau P01. Navigasi yang pertama yaitu isi username dan password. Yang kedua yaitu jika nama pengguna dan kata sandi salah, maka muncul pesan A01. Yang ketiga, jika nama pengguna dan kata sandi kosong, maka muncul pesan A02. Jika forgot password, menuju tampilan P02. Dan yang kelima, jika not a member sign up now, menuju tampilan P03. Dan yang terakhir yaitu jika berhasil login, menuju tampilan P04. Keterangannya yaitu, yang pertama, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Dan yang kedua yaitu teks login account pakai Arial bold 14 poin warna hitam. Dan yang ketiga yaitu teks username, password, dan login pakai Arial 11 poin warna putih. Dan yang keempat yaitu teks forgot password pakai Arial 8 poin warna biru.
Dan yang terakhir yaitu text not a member sign up now, pakai area 8 poin warna hitam. Selanjutnya yaitu rancangan tampilan login P02. Pada navigasi yang pertama yaitu isi email yang terdaftar di akun grup task. Yang kedua yaitu pilih search untuk mencari email terkait dan mengirim link konfirmasi ke email pengguna yang telah didaftarkan. Yang ketiga yaitu jika sudah, tampilan menuju P01. Keterangan yang pertama yaitu logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Dan yang kedua yaitu text find your account pakai Arial bold 14 poin warna hitam. Dan yang terakhir yaitu text email search pakai Arial 11 poin warna putih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muklis Fadilah. Rancangan tampilan login P03, navigasinya. Yang pertama, isi username, email, password, confirm password. Yang kedua adalah pilih sign up untuk mengirim link konfirmasi ke email pengguna. Yang ketiga, setelah email dikonfirmasi, maka akan mendapat pesan A03. Yang keempat, jika sudah, tampilan menuju P01. Keterangannya, logo pakai Arial bold 38 poin biru. Yang kedua, teks login account pakai Arial bold 14 poin hitam. Teks username, email, password, confirm password, sign up pakai Arial 11 poin warna putih. Rancangan tampilan dashboard P04, navigasinya. Yang pertama, pilih menu logo profile menuju tampilan P05. Pilih menu about menuju tampilan P06. Pilih menu logo setting menuju tampilan P07. Pilih menu have a code menuju tampilan P08. Pilih menu create new group menuju tampilan P09. Pilih grup pada menu recent group atau pada coming text menuju tampilan P10 atau P11. Keterangan, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Text about, help, have a code, create new group pakai Arial 11 poin warna putih. Dan yang terakhir teks nama grup tax pakai Arial 8 poin warna putih. Rancangan tampilan dashboard pada edit profile P05. Navigasinya, pilih menu change password untuk mengganti password. Pilih menu change username untuk mengganti nama username. Pilih menu logout untuk kembali ke tampilan P01. Keterangannya, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Text have a code, create new group, edit profile, change password, change username, name group, tax, dan logout pakai Arial 11 poin warna putih. Rancangan tampilan dashboard pada edit profile P05, navigasinya pilih menu change password untuk mengganti password, pilih menu change username untuk mengganti nama username, pilih menu logout untuk kembali ke tampilan P01. Keterangannya, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru, text have a code, create new group, edit profile, change password, change username, nama grup, tax, logout pakai Arial 11 poin warna putih. Text about, help pakai Arial 8 poin warna putih. Rancangan tampilan dashboard pada about P06. Navigasinya, tekan di luar dari kotak about untuk kembali menuju ke tampilan P04. Keterangannya, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Text have a code, create new group, about group tax, nama group tax pakai Arial 11 poin warna putih. Dan yang terakhir text about, help pakai Arial 8 poin warna putih. Selanjutnya, rancangan tampilan dashboard pada setting P07. Navigasinya, pilih menu general untuk melakukan setting umum. Pilih menu audio untuk melakukan setting audio. Pilih menu video untuk melakukan setting video. Pilih menu record untuk melakukan setting record. Tekan di luar dari kotak general audio video record untuk kembali menuju ke tampilan P04. Keterangan, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Text have a code, create new group, general audio video record, nama grup tax pakai Arial 11 poin warna putih. Text about, help pakai Arial 8 poin warna putih. Rancangan tampilan dashboard pada have a code P08. Navigasinya, isi grup kode, lalu tekan menu join untuk melanjutkan ke tampilan P10. Jika kode tidak ditemukan, maka akan muncul pesan A04. Tekan menu cancel untuk kembali ke tampilan P04. Keterangan, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Text have a code, create new group, join, cancel, nama grup tax pakai Arial 11 poin warna putih. Dan yang terakhir text about, help
pakai area 8 poin warna putih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Multi Anggreni. Rancangan tampilan dashboard pada Crave New Group atau P09. Navigasi, pilih menu Private Group untuk melanjutkan ke tampilan P11. Pilih menu Secret for Letter untuk membuat jadwal yang akan ditampilkan pada menu Upcoming Tasks. Pada menu tampilan P04, tekan di luar dari kotak Private Group dan Secret for Letter untuk kembali menuju ke tampilan P04. Keterangan, logo pakai Arial bold 38 poin warna biru. Teks have a code Crave New Group pakai Arial 11 poin warna putih. Teks Private Group Secret for Letter pakai Arial bold 11 poin warna putih. Teks About Help pakai Arial 8 poin warna putih. Rancangan tampilan utama Meeting as Member P10. Navigasi, pilih menu Leave Group untuk kembali ke tampilan P04. Keterangan, teks, chat, select service, Leave Group, pakai Arial 11, poin, warna putih. Teks, group name, Meeting as Member, pakai Arial bold, 11 poin, warna putih. Rancangan tampilan utama Meeting as Host P11. Navigasi, pilih menu Leave Group untuk kembali ke tampilan P04. Keterangan, teks, chat, select server, Leave Group, pakai Arial 11 poin, warna putih. Teks group name, Meeting as Member, pakai Arial bold 11 poin, warna putih. Rancangan pesan nomor 1, kode A01, deskripsi, the password or username is correct from P01. Kedua, kode A02, deskripsi, harap isi user dan password from P01. Yang ketiga, kode A03, deskripsi, berhasil daftar from P03. Yang keempat, kode A04, deskripsi, kode tidak ditemukan atau tidak valid from P08. Selanjutnya, navigasi halaman utama. Pada halaman utama disediakan 3 pilihan, yaitu login, sign up, dan forgot password. Jika user mempunyai akun grup task yang telah terdaftar, maka pilih menu login dan akan dialihkan ke menu utama. Jika user belum mempunyai akun grup task, maka user dapat melakukan sign up, lalu login, dan akan dialihkan ke menu utama. Jika user memiliki akun, namun lupa password, maka pilih menu forgot password, dan akan dilakukan pencarian email, lalu mengirimkan konfirmasi ke email terkait. Next. Navigasi menu utama. Pada menu utama, jika user ingin bergabung dalam grup, maka pilih menu Join Group dan memasukkan kode grup, maka akan dialihkan ke meeting sebagai member. Jika user ingin membuat grup atau menjadwalkan meeting grup, maka dapat memilih menu Create New Group, maka akan dialihkan ke meeting sebagai host. Jika user ingin melakukan edit profile, change password, change username, atau logout, maka user dapat menekan logo profil. Jika user ingin memilih menu logout, maka user akan dikembalikan pada halaman utama. Lalu, jika user ingin melakukan setting terhadap general, video, audio, dan recording, maka user dapat menekan logo setting. Lalu, jika user ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu group task, maka user dapat memilih menu about. Next. Selanjutnya ada prototype aplikasi dan tool pendukung. Di menu login ini ada input username, lalu ada input password, button forget, password, button login, button sign up now. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via.
Selanjutnya ada menu sign up yang toolsnya yaitu input username, input email, input password, input confirm password, dan button sign up. Selanjutnya ada find your account yaitu menginput email dan button search. Selanjutnya pada menu terdapat tools button create new group, button have a code, button account, button setting, button about, button help, button learn, dan button group. Selanjutnya pada menu account yaitu ada tools button edit profile, button change username, button change password, dan button logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Pada menu setting ada button general, button video, button audio, dan button recording. Pada menu create new group ada button start a private group dan button schedule a future test. Pada menu have a code terdapat input code, button join, dan button cancel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aat. Selanjutnya itu ada grup dengan toolsnya. Yang pertama button select service, lalu button leave group, button chat, button video, button voice, button setting, button help, button link, copy link, input chat, dan send chat. Lalu selanjutnya tampilan aplikasi yang pertama, tampilan login. Pada tampilan ini, user diminta untuk memasukkan username dan password yang telah didaftarkan, seperti pada gambar di samping ini. Ketika dalam proses login, user memasukkan password atau username yang salah, maka terdapat notifikasi seperti pada gambar di samping ini. Yaitu tampilan login. Jika user belum memiliki akun grup task, maka user diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi dengan memasuki data-data user seperti gambar di samping ini. Yang selanjutnya yaitu tampilan login. Jika user lupa dengan password mereka, aplikasi ini menyediakan fitur forgot password untuk mencari akun user dengan memasukkan email, lalu bisa mengubah password dengan link yang dikirimkan via email. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muklis Fadila. Tampilan utama. Pada tampilan ini, aplikasi GroupTask menyajikan fitur-fitur yang telah disediakan, seperti fitur About, Help, Setting, Account, Create New Group, dan Have a Code. Selanjutnya, pada tampilan utama, pada fitur Setting, terdapat menu untuk mengubah pengaturan aplikasi seperti gambar di samping. Terdapat general, video, audio, dan recording. Selanjutnya, pada fitur Account, terdapat menu untuk mengubah informasi user, seperti edit profile, change password, dan username. Pada fitur Have a Code, user dapat memasukkan kode grup yang telah dibagikan untuk bergabung ke dalam grup tersebut sebagai member. Pada fitur Create New Group, user dapat membuat sebuah grup pembelajaran dengan dua pilihan. Fitur Private Group untuk membuat grup yang bisa langsung dijalankan pada saat itu juga. Dan fitur Schedule for Later untuk membuat sebuah grup yang baru bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh host. Tampilan meeting. Tampilan meeting terbagi menjadi 3 sesuai dengan peran yang tersedia. Yang pertama yaitu sebagai host. Dalam aplikasi ini, host memiliki tampilan seperti gambar di samping. Host memiliki fitur Select Service. Pada fitur ini, host dapat memilih siapa saja member yang dapat mengubah atau mengedit dokumen tersebut. Host dapat memberikan tanda pin untuk menyamatkan sebuah obrolan yang dianggap penting untuk selalu ada di urutan teratas dan menghapus obrolan yang dianggap tidak baik atau terdapat kesalahan. Yang kedua yaitu sebagai member yang dapat mengubah atau mengedit dokumen. Member juga mendapatkan fitur delete message, tetapi hanya tersedia untuk obrolan yang diketik oleh user itu sendiri. Yang ketiga yaitu sebagai member yang hanya dapat melihat dokumen tersebut, tetapi masih bisa untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan anggota yang lainnya. Selanjutnya ada jaringan semantik. Dimulai dari panel 1 yaitu tampilan login. Jika user salah memasukkan username dan password, maka akan muncul pesan kesalahan A01. Kemudian, jika user belum mendaftar, maka user bisa melakukan sign up dan akan diarahkan ke panel 3.
Setelah berhasil mendaftar, maka akan muncul pesan A03. Kemudian user akan kembali ke P01. Jika user lupa password pada saat login, maka user bisa melakukan find your account dan akan diarahkan ke P02. Setelah itu, user akan kembali ke P01. Jika user belum mengisi username dan password pada saat login, maka akan muncul pesan kesalahan A02. Lalu, jika user berhasil login, maka akan diarahkan ke tampilan dashboard, yaitu P04. Lalu pada P04, user dapat melakukan edit profile dan akan diarahkan ke P05. Setelah berhasil melakukan edit profile, maka user akan kembali diarahkan ke P04. Lalu, jika user ingin mengetahui penjelasan lebih tentang grup task, user dapat memilih P06, yaitu About. Setelah itu, user akan diarahkan kembali ke P04. Lalu, jika user ingin melakukan pengubahan setting, user dapat memilih setting dan akan diarahkan ke P07. Setelah melakukan pengubahan setting, user akan kembali diarahkan ke P04. Setelah itu, jika user ingin membuat grup, maka user dapat memilih Create New Group dan akan diarahkan ke P09. User yang telah membuat grup selanjutnya akan diarahkan ke P11, yaitu melakukan meeting sebagai host. Setelah melakukan meeting, user akan kembali diarahkan ke P04. Selanjutnya, jika user ingin bergabung ke grup, maka user dapat memilih Have a Code dan akan diarahkan ke P08. User yang telah bergabung ke dalam grup menggunakan kode, selanjutnya akan diarahkan ke P10, yaitu melakukan meeting sebagai member. Setelah melakukan meeting, user akan kembali diarahkan ke P04. Jika user ingin keluar dari menu utama, maka user cukup memilih Edit Profile, kemudian memilih Logout. Setelah memilih Logout, maka user akan kembali diarahkan ke P01 atau tampilan login. Untuk kesimpulannya yaitu, desain interface dalam sebuah website sangatlah penting sebagai media interaksi manusia atau user dan komputer. User akan merasa dimudahkan dengan adanya menu-menu gambar dan juga tombol-tombol yang ada dalam website. Desain interface haruslah menarik, interaktif, dan yang pasti user-friendly, agar user merasa mudah dan nyaman untuk mengakses website tersebut. Setelah dilakukan perancangan dan implementasi pada sistem yang telah kami buat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, aplikasi group task yang dibangun dapat mengurangi permasalahan ketika melakukan pekerjaan berkelompok secara online dan pekerjaan berkelompok secara online lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu, aplikasi group task dirancang dengan sangat sederhana mungkin, namun tetap menerapkan prinsip user interface yang baik dan benar untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya. Yang ketiga yaitu, aplikasi group task ini dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut agar sistem ini menjadi jauh lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.